level yang dipersalahkan itu kan di bawah Kapolres dan juga di bawah Kapolda. Kira-kira Kapolda bisa nggak dimintakan pertanggungjawaban pidananya juga dalam kasus ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Jadi kali ini kami itu ada di sebuah hotel ya, berbintang 5. Jadi ada dua, ya pasti bintangnya 5. Kalau tidak percaya, teman-teman atau sahabat-sahabat hukum pidana silahkan datang ke hotel ini. Malam ini karena siarannya malam ya, kami akan mendiskusikan tentang ya tragedi Kanjuruhan. Jadi ada Pak Fahrijal, nanti Pak Fahrijal, Dr. Fahrijal ya, dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya akan menjelaskan dari aspek hukum pidananya, dan Dr. Rena Yulia ya, beliau adalah wakil dekan di Fakultas Hukum Universitas Tirtayasa, akan menjelaskan dari aspek viktimologinya, hak-hak korban baik yang meninggal dunia maupun yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit atau di rumah untuk mendapatkan penyembuhan. Bang Fahrijal, ya. Yuk. Kira-kira ini kan udah 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ditetapkan dengan pasal 359. Menurut Pak Fahrijal itu pas atau tidak dengan pasal 359 ini? Ya, tentunya kalau dalam hukum pidana pertanggungjawaban masing-masing pelaku itu kan berbeda-beda ya. Ya. Harus dilihat gradasi kesalahan yang dilakukan, kemudian perannya, jenis tindak pidana yang dilakukan, apakah pasti itu adalah kelalaian atau mungkin ada kesengajaan, apakah ada alasan pembenar, alasan pemaaf, itu kan harus diselidiki dan disidik ya dengan secara serius. Makanya dalam penanganan perkara pidana tidak harus dalam satu peristiwa itu menjadi hanya satu berkas perkara. Artinya dimungkinkan dalam satu peristiwa pidana, apalagi dengan korban yang sangat besar, berkas acaranya, berkas pemeriksaannya bisa dibuat berbeda-beda tergantung tingkat kesalahan. Ya. Kan tidak semua pasti yang lalai. Ya. Misalnya polisi yang menembakkan gas air matanya itu ke lantai, ke lapangan, terus memantul ke tribun, sehingga kemudian membuat orang panik dan ada misalkan yang meninggal gara-gara sesak nafas, mungkin ya bisa dikenakan kelalaian. Tapi kalau sengaja menembakkan ke tribun, nah itu kan setidaknya kalau kita tahu dari ajaran teori hukum pidana, itu kan teori kesengajaan ada 3, sadar kepastian, sadar sebagai kemungkinan, dan sadar sebagai maksud. Nah, itu kan bisa kita telusuri dari situ, dan itu tugas dari penyelidik dan penyidik untuk memastikan gradasi kesalahan dari perbuatannya itu. Kalau Bang Sofyan ini kan punya buku yang sangat fenomenal ya, ajaran kausalitas. Kalau kita ingin mengetahui sebab dari akibat yang tidak diinginkan, ini kan penghilangan nyawa, ini kan delik material ya. Jadi akibatnya yang dihindari, kita kan harus tahu akibatnya ini sebab utamanya apa. Apakah karena penembakan gas air mata, atau karena jadwal dimundurin kemudian jadi orang meninggal, kan nggak masuk akal ya. Atau misalnya kapasitas stadion yang berlebihan, over capacity, itu apakah menjadikan orang meninggal, kan tidak. Kan ada hubungan kausal yang langsung. Jadi kita harus melihat gradasi kesalahannya. Tidak semua dikenakan pasal 359. Ada misalkan penyelenggara yang bisa dikenai pasal di dalam undang-undang sistem keolahragaan nasional. Ya. Oke, jadi
ada yang 359, ada juga yang bisa dikatakan kesengajaan ya, menimbulkan kematian. Bisa nggak, Pak Rijal? Bisa 338. Bisa 338. Bisa 351 ayat 3. Ya. Bisa 354. Bisa 360. Oke. Itu kan bergantung alat bukti yang ditemukan ya. Artinya kan ini kemungkinan itu jangan ditutup dengan hanya menerapkan pasal 359 terhadap 6 tersangka ini selesai. Nah, itu yang kita tidak inginkan begitu ya. Karena kan faktor yang menyebabkan kematian ratusan orang ini kan bervariasi. Apakah karena kejepit, karena kemudian dia berusaha berdesak-desaan di pintu 13 itu. Pintu tertutup. Nah, ini kan ada isu lagi. Sebelumnya pintunya terbuka, tapi ada yang menutup. Nah, siapa yang menutup? Nah, itu kan juga harus dilakukan penyidikan. Apakah sengaja ditutup kemudian ditembak? Itu kan namanya massacre ya. Pembantaian gitu kan. Jadi itu yang harus ditelusuri dengan secara teliti dan tidak tergesa-gesa. Begitu. Ada nggak kemungkinan meluas ke komandan di atasannya, karena ada 3 orang ini kan yang dari kepolisian. Tadi Pak Fahrijal itu menceritakan tentang yang paling utama itu adalah penembakan gas air mata. Penembakan gas air mata rasanya mustahil juga kalau tidak ada perintah dari atasannya. Kira-kira tim penyelidik yang saat ini sedang bekerja, apakah perlu mencari fakta, data, siapakah yang memerintahkan penembakan gas air mata itu? Penting itu, karena kan kaitannya dengan bisa digunakan penerapan pasal 55 atau bahkan 56 memberikan sarana ya. Apakah perintah itu memerintahkan penembak itu tembak di tribun, begitu ya, atau jangan tembak tribun, tembak lapangan, tapi pelaku polisi yang operatornya nembak di tribun. Artinya kan itu bukan lagi manus domina dan manus ministra ya, tapi kan yang pertanggungjawaban yang memerintahkan kan terbatas dari yang terbatas hanya pada yang diberitakan, begitu kan. Nah, itu kan harus diselidiki, Mas. Harus dilihat bagaimana prosesnya, ataukah memberikan sarana. Siapa? Misalkan ini baru katanya ternyata gas air matanya kadaluarsa. Nah, siapa ini yang bertanggung jawab gitu ya? Nah, level yang dipersalahkan itu kan di bawah Kapolres dan juga di bawah Kapolda. Kira-kira Kapolda bisa nggak dimintakan pertanggungjawaban pidananya juga dalam kasus ini? Ya ini harus diselidiki sejauh mana Kapolda mengetahui apakah kemudian ada hubungan kausal antara matinya atau meninggalnya ratusan orang itu dengan tindakan Kapolda. Itu kan harus dilihat hubungan kausalnya kalau pidana. Tapi setidaknya yang bisa dilihat adalah tanggung jawab etik profesional kepolisian. Itu yang setidaknya kita bisa tuntut ya. Karena di kepolisian pertanggungjawaban 2 tingkat di atas. Apalagi ini yang dikerahkan kan tidak hanya polisi dari Polres Kabupaten, tapi ada dari Polres lain. Yang meninggal 2 itu kan bukan dari Polres Kabupaten Malang. Ada dari Brimob. Brimob itu dari dalam kendali Polda. Makanya ini saya kira harus diselidiki dan disidik secara hati-hati dan menyeluruh gitu ya. Baik, Pak Fahrijal, terima kasih. Saya sekarang beralih ke Ibu Dr. Rena ya. Beliau dosen viktimologi dan Ketua Asosiasi Viktimologi Provinsi Banten. Provinsi Banten, Jawa Barat dan Banten. Provinsi Jawa Barat dan Banten. Ya, jadi saya koreksi. Itu kan tadi saya jelaskan ada 130 mati atau meninggal. Kemudian juga ada ratusan yang sedang dirawat di rumah sakit. Ada penderitaan yang dialamin oleh korban dan keluarganya. Kira-kira bagaimanakah
pertanggungjawaban negara untuk mengganti rugi atau membayar restitusi. Apakah itu dibebankan kepada negara saja atau bisa juga tadi udah ada 6 tersangka, sedang lagi dikembangkan penyelidikan, mungkin ada tersangka-tersangka lain. Kira-kira bagaimanakah konteks pelindungan korban dan hak-hak korbannya dalam kasus ini? Ya, jadi memang di dalam pemberian perlindungan kepada korban, undang-undang kita itu mengatur tentang korban tindak pidana, gitu. Sehingga kalau nanti misalnya sudah ditetapkan ini tindak pidana tertentu, gitu kan, maka baru bisa diajukan permohonan ganti rugi misalnya, baik itu berbentuk restitusi ataupun kompensasi korban kepada lembaga pelindungan saksi dan korban, gitu. Jadi ada dua, ada restitusi, ada kompensasi. Nah, restitusi ini harus dibayarkan oleh pelaku, gitu ya. Nah, kompensasi ini dibayarkannya oleh negara apabila pelaku tidak mampu. Gitu kan. Nah, dalam kasus ini tentu tadi setelah dipilah-pilah nih, misalnya ternyata tindak pidananya ini, gitu. Orang ini melakukan tindak pidana yang itu, orang ini melakukan tindak pidana yang mana, gitu. Nah, korban ataupun keluarganya bisa mengajukan perlindungan kepada LPSK, gitu. Bisa mengajukan ganti rugi, gitu. Baik itu misalnya kalau katakanlah restitusi. Nah, berarti restitusi ini bisa diajukan baik sebelum proses peradilan berjalan, gitu. Proses peradilan terhadap tindak pidana yang sudah ditentukan sebelumnya itu, atau sesudah putusan itu diketok juga, gitu. Inkrah lah. Jadi dia bisa dalam proses nih, ketika tindak pidana yang sudah ditentukan sebelumnya ini, misalnya tindak pidana apa nih, pasal berapa tadi Pak 359 Dr. sekarang Farijal ini misalnya sudah menyiapkan beberapa alternatif pasal yang kemungkinan bisa diterapkan. Nah, setelah bersamaan dengan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana itu, maka itu bisa diajukan restitusi, gitu. Misalnya melalui LPSK, lalu nanti LPSK melalui keputusannya akan menentukan ya ini bisa diajukan restitusi, lalu dia nanti diajukan mengikuti prosesnya. LPSK secara normatif dia bisa menjadi semacam pendamping begitu, lalu menghitung kerugian yang diderita, lalu juga diajukan nanti juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain, baik dengan polisi, dengan jaksa, lalu diajukan tuh sebelum surat tuntutan dibacakan oleh jaksa. Nah, nanti putusannya bisa bersamaan dengan putusan terhadap tindak pidana itu. Jadi misalnya langsung amar putusannya itu terdapat harus membayar restitusi. Nah, gitu. Itu yang diajukan sebelum ataupun bersamaan dengan proses. Tetapi bisa juga ketika diajukan sesudah diputuskan nih bahwa dia melakukan tindak pidana. Nah, itu bisa diajukan juga melalui LPSK. Gitu. Nah, ini kan mereka udah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah keluarga korban, kan korban tadi meninggal ada 130, ratusan itu sedang dirawat di rumah sakit. Apakah mereka berbondong-bondong datang ke LPSK untuk meminta LPSK menghitung biaya restitusinya, atau LPSK bisa mendatangin keluarga korban untuk mencatatkan atau mendapatkan data berapa yang harus dibayarkan restitusinya kepada pelaku? Secara normatif sih kalau untuk tindak pidana yang seperti yang terjadi di Kanjuruhan, ya, itu korban yang harus datang ke LPSK. Harus datang, walaupun mereka domisilinya di Malang sana harus datang ke Jakarta. Karena itu kan bisa diisi di online. Oh, bisa online. Gitu. Ada ngisi form A dan lain sebagainya. Gitu. Sepengetahuan saya dia harus datang ke LPSK untuk mengajukan haknya sebagai korban. Gitu. Adapun kalau LPSK yang datang ke lokasi itu untuk tindak pidana tertentu, misalnya korban terorisme. Itu kan korban terorisme seperti yang di Surabaya, itu kan LPSK yang datang, lalu tetap mereka juga siapa aja nih korbannya, tapi LPSK bisa datang. Kalau misalnya ini mereka mau datang, bisa nggak secara aktif mereka jemput bola karena korban terlalu banyak daripada korban yang datang ke Jakarta, tapi LPSK yang datang ke Malang? Bisa saja. Untuk untuk menghitung atau meminta keluarga mengisi form atau mengisi formulir.
bisa aja, bisa saja. Yang penting si korban ataupun keluarganya ini memang dia ingin mengajukan haknya. Jadi bukan misalnya LPSK mewajibkan harus mengajukan, enggak. Karena yang namanya hak itu kan tergantung siapa yang ingin menggunakannya, gitu. Misalnya untuk mempermudah, LPSK bisa datang membuat posko misalnya. Membuat posko gitu ya. Kalau LPSK buat posko bagus nggak ya? Kayaknya nggak bagus ya. Kalau kayak posko banjir ya, kayaknya enggak gitu ya. Bisa aja karena kan mereka juga mendampingi atau ke di Malang pengadilan, atau di Surabaya gitu. ada nggak kantor perwakilan LPSK? Nggak ada, LPSK cuma ada satu di Jakarta. Di Jakarta aja. Gitu. Jadi kalau secara normal memang harus datang, itu yang kemudian menjadi agak sulit gitu. Makanya sempat ada semacam kepanjangan tangan LPSK itu di kampus-kampus misalnya, tapi juga tidak jalan. Belum jalan. Mereka juga ada rencana untuk di daerah-daerah itu ada perwakilannya supaya ketika mau mengajukan permohonan perlindungan gitu, itu bisa gitu. Nah, ini kan korbannya ada yang meninggal dan ada yang luka ya. Kalau yang meninggal itu bagaimana cara menghitung biaya ganti kerugiannya selama ini oleh LPSK? Kalau cara menghitung saya tidak tahu ya, karena itu keputusan LPSK gitu ya. Mereka memiliki teori-teori tersendiri. Tetapi yang pasti memang kalau secara KUHP ya, kan di KUHP juga ada gugatan ganti kerugian, itu yang material saja yang dihitung gitu. Tapi yang imaterial kan enggak gitu. Ya, misalnya gini. Makanya suka sedikit jumlahnya. Ya, misalnya gini. Seorang penonton katakanlah adalah orang yang memiliki 3 orang anak yang masih kecil. 1 orang suami. Dan si bapak ini menjadi tulang punggung keluarga. Anaknya ada yang bayi, ada yang SD. Nah, meninggal si bapak. Otomatis biaya pendidikan anak-anaknya kan menjadi terganggu karena satu-satunya yang bekerja tulang punggung keluarga. Itu bagaimana? Apakah LPSK juga akan menghitung biaya itu masa depan pendidikan anak-anaknya atau bagaimana? Hanya yang kerugian yang saat itu gitu ya? Iya. Saya persisnya kurang tahu, tetapi selama ini restitusi yang ada di dalam putusan itu sangat sedikit. Sangat sedikit yang diterima oleh keluarga korban. Ya, sangat sedikit. Yang dicantumkan malah, misalnya mendapatkan restitusi yang saya tahu itu putusan di Lampung kalau nggak salah, itu hanya 11 juta. Gitu. Jadi jangan membayangkan restitusi itu jangka panjang. Gitu. Enggak. Jadi benar-benar yang dihitung itu adalah kerugian material. Ya, tapi saya tidak tahu ya secara persisnya seperti apa karena itu ada teknisnya mereka begitu. Nah, kalaupun misalnya si korbannya meninggal, maka uang restitusi kalau itu dalam bentuk uang itu untuk keluarganya atau untuk ahli warisnya dari si korban tadi gitu. Artinya tidak ada jaminan bahwa pengadilan akan memutuskan biaya biaya pendidikan anak-anaknya dalam kasus yang disebutkan tadi. Belum pernah mendengar. Ya. Nah, kira-kira untuk mengatasi masalah itu gimana? Dalam tragedi ini kan bakalan banyak jadi anak yatim tuh. Restitusi yang tercantum di dalam amar putusan pun itu masih PR dalam eksekusinya. Saat ini gitu. Ya. Masih PR gitu. Eksekusinya tuh siapa nih yang harus mengeksekusi gitu? Siapa yang harus menagih ke si pelaku kan? Karena kan restitusi ya. Siapa harus menagih ke si pelaku? Memang mungkin untuk kasus-kasus yang seperti Kanjuruhan ini negara yang harus turun tangan gitu. Karena kalau ke pelaku sepertinya harapan untuk mendapatkan restitusi pada saat implementasi atau eksekusinya itu akan lebih sulit gitu. Tapi kalau negara yang menentukan, misalnya katakanlah LPSK melakukan terobosan baru, datang ke sana lalu kemudian mendata sebagaimana korban terorisme lah katakanlah begitu. Walaupun memang di undang-undangnya hanya disebutkan beberapa jenis tindak pidana saja yang bisa dilakukan inisiasi oleh LPSK, terorisme, pelanggaran HAM, nah, contohnya itu. Nah itu mungkin bisa saja tidak melulu mengharapkan restitusi gitu yang akan diberikan oleh pelaku, tetapi juga kompensasi yang diberikan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab. Walaupun nanti ujung-ujungnya jadinya misalnya santunan gitu ya, atau bantuan gitu ya. Ya aku juga kayaknya sih kurang berharap banyak sih ya kalau untuk urusan perhatian terhadap korban gitu, karena sekarang juga kan
orang banyak lebih membicarakan ini kesengajaan kah, ini kelalaian kah, ini apa gitu, lebih banyak ke sana, tidak yang jadi, harusnya LPSK turun tangan gitu. Jadi bakalan keluarga korban akan dikecewakan juga ya untuk mendapatkan restitusi atau kompensasi dalam kematian maupun penderitaan kecelakaan yang mereka hadapin atau penderitaan luka yang mereka hadapin. Ya, sebenarnya bukan dikecewakan ya, tapi hukum kita gitu ya. Hukum kita masih memiliki kelemahan ketika berbicara bagaimana memberikan ganti rugi berupa kompensasi ataupun restitusi terhadap korban kejahatan atau korban tindak pidana itu. Jadi kalau di sini kan ada aktor negara yang diduga melakukan karena kepolisian menembakkan gas air mata. Kira-kira kalau memang terbukti negara lalai sehingga menyebabkan kematian, ada nggak tanggung jawab ganti kerugian atau kompensasi yang diberikan negara kepada korban? Jika terbukti ada yang disebut dengan kompensasi sebagaimana pelanggaran HAM. Seperti pelanggaran HAM itu kan LPSK memberikan kompensasi gitu ya, semacam itu. Walaupun tidak yang sebagaimana yang berapa gitu enggak gitu. Ada misalnya beberapa yang diberikan itu pengobatan gratis berkala misalnya. Kalau itu yang untuk keluarga, luka, tapi gitu. yang meninggal gimana? Ya itu justru itu untuk keluarga yang ditinggalkan. Berapa biasa dikasih oleh negara? Nah, saya tidak tahu sih. Tidak tahu jumlahnya ya. Kalau persisnya itu tergantung dari keputusan LPSK saja. Berapa mereka menghitungnya seperti apa gitu. Iya, baik. Sahabat, jadi memang masih bermasalah juga ini. Kita masih belum menemukan titik yang membahagiakan bagi keluarga korban terkait dengan aspek hukum pelindungan dan hak-hak korban. Jadi ya seperti yang disampaikan oleh Dr. Rena, masih belum clear juga ini hukum nasional kita dalam memberikan restitusi. Kadang-kadang menang di pengadilan, tapi eksekusinya nggak jalan. Atau kalau negara hanya dibatasin pada kompensasi jika pelanggaran HAM berat kan? Tindak pidana tertentu. Salah satunya pelanggaran HAM berat, terorisme gitu. Terbatas pada itu aja yang dimana negara membayar. Ada juga sekarang itu di Undang-Undang 31 2014 itu korban penyiksaan, lalu kemudian kekerasan seksual gitu. Memang secara implementasinya diatur oleh peraturan pemerintah sendiri-sendiri gitu. Kayak korban kekerasan seksual itu seperti anak itu udah ada PP-nya tersendiri gitu, anak korban kekerasan seksual. Kalau ini masuk kategori penyiksaan nggak? Nah, sepertinya enggak ya, karena kan ini bukan penyiksaan ya, kerusuhan lah. Kerusuhan yang mengakibatkan penderitaan lah gitu ya. Kerusuhan atau apa ya. Nah itu tadi tindak pidana harus jelas dulu. Jadi kita menunggu pengadilan dulu ya, memutuskan. Kira-kira ini penyiksaan atau bukan ya? Kayaknya sih enggak ya, sih. Kalau dari pasal-pasal tadi yang disebutkan. Iya, Pak Farijal ini masih belum jelas juga ini penyiksaan atau bukan sih? Kayaknya enggak deh, kalau menurut saya. Ya kalau penyiksaan itu saya kira juga jauh ya kalau. Tapi kalau perbuatan menghilangkan nyawa, perbuatan menganiaya badan secara sengaja atau karena kelalaian itu bisa dipastikan. Tapi gini, selain itu barangkali ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh korban, misalnya melakukan gugatan perdata. Ya kan, selain mekanisme di LPSK itu saya kira korban yang dirugikan bisa menggugat negara ya, baik aparat penegak hukum, kemudian panitia penyelenggara yang gagal menjamin keselamatan sebagaimana standar undang-undang sistem keolahragaan nasional. Itu bisa dilakukan gugatan secara perdata. Pidananya tentu menunggu dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan hasil investigasi yang dilakukan oleh tim gabungan pencari independen pencari fakta TGPIF atau apa itu ya. Tapi setidaknya ini adalah ujian juga bagi bangsa Indonesia. Apakah nyawa itu benar-benar
berharga ya. Tidak ada katanya tidak ada sepak bola yang seharga nyawa, ya kan begitu banyak kan. Banget ya itu kan ratusan ya, ratusan nyawa manusia yang hilang, ini harus diusut betul. Misalkan kalau serius dari 100 itu harus, ini kan kita belum dengar ya, 130 itu penyebab kematiannya apa? Ada otopsi nggak? Nah, ini kan yang kita belum pernah dengar. Otopsi itu penting untuk mengetahui sebab meninggalnya itu apa gitu ya. Jangan kemudian menyimpulkan gas air mata tidak membahayakan. Gas air mata yang daluarsa lebih tidak membahayakan daripada yang daluarsa. Itu kan harus makanya ini scientific evidence, bukti ilmiah itu sangat penting. Ya. Untuk membuktikan apakah ada keterkaitan antara gas air mata dengan meninggalnya korban gitu ya. Jadi dari situ akan kita lihat, kita tarik pertanggungjawabannya juga secara perdata misalkan. Kalau misalkan memang ada keterkaitan. Baik ya, sahabat hukum pidana. Tambahan nih. Oke, nah ini ada tambahan dari Ibu Rena. Kita silakan. memang gini ya, di kita itu belum terbiasa dengan istilah mungkin pengacara korban. Gitu. Banyak selama ini orang sebagai pengacara, sebagai advokat itu berada di pihak pelaku di dalam proses peradilan pidana. Nah mungkin untuk kasus ini harus sudah mulai ada pengacara korban nih yang bisa memberitahu kepada korban apa aja hak-haknya. Karena kan pengacara pelaku itu kan dia sebetulnya menegakkan hak-hak pelaku kan di dalam proses. Nah jarang orang tahu korban tentang hak-hak dia gitu. Nggak tahu dia harus lapor ke LPSK, nggak tahu dia harus kemana, nggak tahu harus ngapain. Nah mungkin pengacara korban ini harus muncul nih gitu dalam kasus ini untuk menegakkan hak-hak korban. Setidaknya dia bisa menjadi tahu dia punya hak apa gitu dan dia harus kemana gitu. Dia harus mengajukan gugatan perdata kah atau dia harus mengajukan hak korban tindak pidana ke LPSK gitu, sehingga nanti bisa diproses sebelum putusan atau dalam mengikuti proses persidangan atau setelah jatuhnya putusan gitu, supaya si korban ini memiliki pengetahuan tentang ketika dia menjadi korban dia punya hak apa dan hak ini tentu harus ditegakkan oleh siapa lagi kalau bukan pengacara kan, karena korban juga berhak untuk mendapatkan nasihat hukum, mendapatkan bantuan hukum. Cuman sayangnya mungkin di kita tidak banyak gitu, atau bahkan mungkin belum populer lah istilah advokat atau pengacara yang membela korban gitu rasanya belum populer gitu di kita, sehingga karena selalu diwakilin sama jaksa ya korban itu ya kepentingannya pada saat sekarang ini kepentingannya direpresentasikan oleh jaksa, walaupun dalam undang-undang kejaksaan jaksa itu mewakili negara gitu, walaupun pada hakikatnya kita harus tahu bahwa negara mengambil hak korban untuk mengajukan tuntutan kan begitu, sehingga seharusnya jaksa itu mewakili negara. Cuman dalam hal ini maksud saya ketika dia harus ke kepolisian kah, harus ke LPSK kah, harus kemanakah, itu ada yang mendampingi korban, tapi dia adalah seorang yang mengetahui ilmu hukum kalau saya bilangnya pengacara korban gitu, supaya tahu hak-hak korban sebagaimana pengacara pelaku yang menegakkan hak-hak pelaku yang 10 tersangka 10 hak di dalam KUHP itu kan ditegakkannya oleh pengacara tuh, gitu kan, berhak apa. Nah ini hak-hak korban ini oleh siapa nih gitu, karena kan korban nggak tahu, masa oleh siapa misalnya pendamping yang dia tidak memiliki pengetahuan hukum gitu kan. Nah itu kayaknya penting sekarang sepertinya menurut saya ada pengacara korban yang bisa memberikan bantuan hukum kepada korban tentang hak-hak dia sebagai korban. Saya mau menambahkan. Menggarisbawahi apa yang dilakukan oleh Bu Dr. Rena ya. Untuk kasus Kanjuruhan itu sebenarnya sudah ada beberapa posko pengaduan. LBH, YLBHI Malang misalkan, atau Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kota Malang itu juga membuka
posko pengaduan korban Kanjuruhan, dan di situ terdiri dari banyak advokat yang tergabung. Jadi memang yang dilakukan saat ini adalah menerima pengaduan, dan sudah ada puluhan pengaduan yang masuk, baik ke ada LBH Peradi Malang juga ikut, kemudian YLBH, YLBH NU, dan banyak masyarakat sipil yang terlibat, dan itu yang dilakukan adalah memberikan advokasi dan pendampingan hukum kepada korban. Nah, salah satunya memang yang sedang kita upayakan. Nah, kebetulan saya juga terlibat di sini. Jadi dalam salah satu posko itu. Saya bukan pengacara korban. Saya kebetulan kan di organisasi LPBH NU yang anggota saya banyak advokat. Jadi beberapa advokat itu yang kemudian bersedia untuk mendampingi korban Kanjuruhan. Dan ini tidak hanya kami ya, tapi juga banyak stakeholders yang lain yang terlibat. Karena kan ini korbannya ratusan, banyak orang yang tidak mampu. Karena kalau lihat di mana, di tragedi Kanjuruhan, yang VIP mayoritas aman. Yang banyak meninggal itu yang di tribun ekonomi. Jadi sepertinya pelurunya tahu mana yang ekonomi, mana yang VIP gitu ya. Jadi yang VIP kayak ditembak dengan gas air mata ya. Jadi disitulah kemudian peran dari lembaga bantuan hukum pro bono ini. Yang disampaikan Bu Rena tadi berarti sudah ada ya? Sudah ada. Mudah-mudahan itu bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana mekanisme pengajuan perlindungan terhadap korban, termasuk ganti rugi, baik itu restitusi maupun kompensasi gitu. Jadi atau gugatan perdata gitu, ataupun penggabungan gugatan ganti kerugian ketika dia perdata dan pidananya dimasukkan. Jadi tidak hanya sebatas posko pengaduan yang menerima pengaduan, tapi malah dia yang memberikan bantuan, misalnya pengobatan pengobatan gratis gitu, atau sembako. Walaupun itu nggak ada masalah ya. Enggak, jadi jangan sampai hanya sebatas itu, melainkan justru posko pengaduannya itu dalam bentuk hukumnya gitu, mekanisme perlindungan terhadap si korban ini. Saya senang nih kalau sudah banyak yang peduli dengan korban. Oke, baik sahabat hukum pidana ya, kayaknya ini menarik ya, update dari Pak Dr. Fahrijal, karena beliau domisilinya di Malang, tahu betul ya apa yang terjadi di sana, dan beliau juga terlibat dalam posko, salah satu posko untuk memberikan advokasi atau bantuan atau dukungan kepada korban dan keluarganya. Dr. Rena tadi juga menegaskan bahwa ada 3 kemungkinan ini yang bisa dituntut oleh korban keluarganya. Pertama adalah restitusi, yang kedua kompensasi, dan yang ketiga adalah disampaikan oleh Pak Fahrijal juga, sama Dr. Rena juga, yaitu gugatan ganti kerugian atau gabungan gugatan ganti kerugian dengan tuntutan pidananya. Jadi saya yakin ya, posko-posko yang ada di Malang yang juga dibentuk oleh Pak Fahrijal dan terlibat di dalamnya sudah mulai itu memberikan pencerahan soal itu kepada keluarga korban untuk memenuhi hak-haknya ya, hak-hak korban dan hak-hak keluarga korban, sehingga ya keadilan didapat oleh keluarga korban atau korban tragedi Kanjuruhan ya yang terjadi di Malang beberapa waktu yang lalu. Demikian sahabat hukum pidana, dan jangan lupa like, subscribe, dan share, dan sampai ketemu pada edisi berikutnya. Salam hukum pidana.